Kalau punya silsilah, buat dari saya punya ibu. Ain. Jadi modelnya gitu. Punya ibu, punya bapak. Bapak punya bapak, terus ke kanan. Bapak punya bapak, terus ke kanan. Saudaranya itu bapak siapa? Deki Pak Geli. Oh iya iya iya. Panjang lagi. Dan ini lagi Mas Ring, tim telusur ya. Saya ceritakan Sultan Qadirun itu kan punya anak 46 ya. Iya. Anak pertama dengan anak yang ke-30 itu kan beda jauh usianya. Tapi di sini mandek hanya satu orang misalnya, tidak ada kan juga. Di sini berkembang. Cara nyebutnya itu gimana? Itu banyak yang nggak tahu. Nah, makanya mungkin Kadang- dari tatanan yang 7 itu tadi banyak yang tidak tahu. Kalau dibuat silsilah itu menyebutkan terah 1, terah 2, terah 3. Jadi terah 1 ke terah 2 ke bawahnya itu menyebutnya ya anak. Anak saya. Oh itu cucu saya. Tapi kalau cucu manggilnya ke mbah, loh, mbah saya itu. Kemudian mbahnya itu punya saudara lagi. Oh itu mbah saya. Loh kok mbah kamu dari sana? Enggak, kan saudaranya mbah saya. Iya mbah saya itu. Anaknya. Ya, Kan kadang-kadang manggil om ya. keliru Cucu. penyebutan, betul. Iya, mbah punya anak. Kemudian anak punya anak. Lah kan jadi cucu ini. Cucu ke anaknya mbah itu manggilnya om. Ya sekarang kadang keliru. Ya. Sepupu karena lebih tua dipanggil om. Aneh. Nah. Kamu belajar silsilah dari mana kalau sepupu dipanggil om? Nah itu berarti pentingnya silsilah, kita membaca silsilah itu juga nanti pengetahuan juga. Betul. Untuk generasi-generasi sesudah mungkin Iya, anak cucu kita nanti, bahwa silsilah, dengan baca silsilah kita bisa tahu tatanan, ya kan, tatanan. Urut-urutan. Sebetulnya silsilah ini tuh berlaku untuk umum. Jadi mereka yang bukan golongan bangsawan atau golongan biasa ya, kalau punya silsilah, buat dari saya punya ibu. Ain. Jadi modelnya gitu. Punya ibu, punya bapak. Bapak punya bapak, terus ke kanan. Bapak punya bapak, terus ke kanan. Saudaranya itu bapak siapa? Deki Pak Geli. Oh iya iya iya. Teknik sederhananya seperti itu. Iya, mencarinya gampang. Ibuku siapa? Iya iya. Bapakku siapa? Bapak dari bapak itu siapa? Bapak punya ibu siapa? Nanti ketemu seperti piramid terbalik modelnya. Ya. Kalau yang ini kan piramid, memang model piramid itu. Bapak punya anak, anaknya 5. Ya. Dari 5 ini punya anak berapa? Mungkin tidak sampai 5 orang berhenti di sini. Iya iya. Yang lain berkembang berkaki kan. Kalau yang tadi itu melebar ke atas. Jadi Piramid terbalik. ibu bapak saya sudah, ibu saya di sini, bapak saya di sini. Terus ke bapak punya ibu, dan ibunya siapa? Jadi yang ibu itu mesti sebelah kiri. Kalau bapaknya ke kanan, ibu punya ibu, suaminya ibu itu siapa? Bapak. Ya. Itu kalau secara umum seperti itu. Iya iya. Tapi kalau ini berdasarkan gen, ini tidak bisa kerabat masuk dalam gen itu tidak bisa. Maksudnya, Kalau di Jawa dikenal pengiwo dan penengen. Ya, Iya. kalau nggak salah ya. Iya benar. Pengiwo dan penengen. Jadi kalau pengiwo itu keturunan dari istri. Ya. Saya juga penasaran ini. Madura ini kan juga mengenal Pancerlak ya. Iya memang. Tidak ada artinya begini Pak De. Om Ahmad. Material ya. Ketika yang perempuan ini dari Trah Ningrat misalnya seperti itu, dan yang laki ini dari orang biasa. Lah bagaimana ini cara kita memandang atau seperti apa Pak De? Apakah keturunannya nanti ini masih berhak untuk mendapat gelar Raden Ayu misalnya kalau perempuan, atau Raden Panji kalau laki-laki? Biasanya kalau dari pihak perempuan, artinya seorang priayi punya anak perempuan, kemudian menikah dengan orang biasa, putus sampai di situ gelar Radennya. gelar Hanya gelarnya kan begitu. gelarnya. Kalau tidak diwakili, tidak mungkin orang itu tetap namanya anak, tetap diakui keturunan. Iya, keturunannya. Cuma gelar Raden atau Raden Ayu tidak dipakai di situ.
Kalau nggak salah begitu. Ya, Iya memang benar. Jadi yang namanya kerabat itu ikatan perkawinannya dia menikah dengan orang dalam. Laki dari luar menikah itu kerabat. Tapi kalau keluarga itu perempuan menikah dengan siapa? Keluarga siapa? Gennya. Misalnya seperti di Sultan ya. Dia di Sultan punya banyak, tapi sepupunya kan banyak. Saudaranya Sultan itu kan ada Mangkuadiningrat misalnya. Seperti ibu saya itu anak pertama perempuan Sultan menikah dengan putranya Mangkuadiningrat yang namanya Pangeran Atmajodiningrat. Jadi kalau mau lihat silsilah, lihat aja di sana. lihat mojonya. Lihat modelnya. Nah yang di sana malah timbul yang dari perempuan. Ini lakinya dari mana? Jadi kalau Raden Ayu, Pangeran Mangku siapa gitu atau Pangeran siapa, kemudian timbul nama-nama itu salah. Jadi harus dari laki, bukan dari perempuan. Keuntungannya kalau dari pihak pacar laki kawin dengan orang biasa masih dipakai. Ya, Iya. Gelar priarinya masih bisa. Jadi kalau dulu non sekolah banyak yang dari putri-putrinya plebun atau lurah, tokoh masyarakat itu Kakek. Untuk selanjutnya itu ya bisanya. Untuk selanjutnya punya hak dia. Misalnya laki dari satu gen menikah dengan orang luar, anaknya laki atau perempuan ini masih dapat gelar. Masih dapat gelar. Kalau nanti dia ingin tetap, misalnya ya, ingin tetap saya mau punya anak saya tetap seperti ini, ya menikah lagi dengan siapa? Mungkin dengan ponakan. Dengan orang dalam lagi. Orang dalam lagi atau sepupunya dia, atau sepupunya siapa-siapa dari omnya dan lain sebagainya itu. Malah non sekolah level terah keempat ini bisa kawin dengan level terah kedua. Gitu. Ya. Karena muda. Iya. Berdasarkan terah mudanya dia terah Berdasarkan kedua, terah di bawah, iya, tapi usia sama. tapi usia sama. Itu bisa seperti itu. Panggilan non sekolah, nah ini mah intermezzo. Mungkin kalau pas mau berhubungan kita kayak gitu. Iya itu ada. Mungkin seperti itu. Iya, betul ya.